Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 35, ayat 23-29. Mari kita baca bersama. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak laki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, Anak-anak Yakub dan Kematian Ishak. Perjanjian itu digenapi. Alkitab ditulis dalam berbagai gaya penulisan. Ada bagian yang ditulis seperti novel. Ada tokoh-tokoh, ada percakapan antar tokoh, atau ada deskripsi tentang tindakan yang dilakukan oleh para tokoh. Semua ini digambarkan layaknya sebuah novel. Ada juga bagian lain yang ditulis seperti artikel berita. Ada bagian yang dicatat dengan cara mendeskripsikan dan melaporkan suatu peristiwa secara objektif, seolah-olah seorang wartawan sedang melaporkan sebuah kejadian. Nas hari ini adalah bagian yang ditulis secara objektif, seperti artikel berita. Dari ayat 23 sampai 26, nama-nama anak Yakub didaftarkan. Kemudian dari ayat 27 sampai 29, pemakaman Ishak digambarkan dengan gaya yang sama. Teks ini hanya melaporkan fakta-fakta objektif. Isi laporan dalam nas hari ini adalah proses penggenapan perjanjian. Meskipun nama-nama anak laki-laki Yakub didaftarkan dan kisah kematian Ishak dicatat, inti dari laporan tersebut adalah bagaimana perjanjian itu digenapi dan bagaimana perjanjian itu sedang digenapi. Allah telah membuat janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji itu secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah tentang keturunan, bahwa Allah akan membuat keturunan mereka menjadi sangat banyak. Yang kedua adalah tentang tanah, bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan mereka. Paragraf pertama dari nas hari ini adalah cerita tentang keturunan. Allah berjanji akan membuat keturunan Abraham menjadi banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Namun coba kita renungkan, bagaimana janji ini digenapi? Dan kapan janji ini digenapi? Janji ini ternyata tidak langsung digenapi. Abraham hidup tanpa seorang anak pun sampai usia 100 tahun dan baru mendapatkan Ishak pada usia tersebut. Ishak pun demikian. Alkitab tidak mencatat bahwa ia memiliki anak selain si kembar Esau dan Yakub. Singkatnya, mereka adalah keluarga yang sulit mendapatkan keturunan. Namun, keadaan sepenuhnya berubah pada zaman Yakub. Yakub, karena ditipu oleh pamannya, akhirnya memiliki 4 orang istri. Coba kita bayangkan jika Yakub tidak ditipu. Coba bayangkan jika Yakub dari awal tidak mengalami berbagai kesulitan dan langsung menikah dengan Rahel, wanita yang dicintainya. Berapa anak laki-laki yang akan ia miliki? Ia mungkin hanya akan memiliki 2 orang anak laki-laki. Justru karena ditipu, ia malah menjadi lebih dekat pada penggenapan janji Allah. Sejarah seperti ini terjadi di dalam kehendak Allah. Jadi, kita dapat melihat bahwa Allah memimpin dan membimbing kehidupan setiap orang dengan cara yang sungguh menakjubkan. Dari para istri Yakub, lahirlah 12 anak laki-laki. Ke-12 anak ini menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Nantinya, dalam pembagian tanah pusaka, suku Lewi tidak menerima wilayah tersendiri, dan sebagai gantinya, keturunan Yusuf dihitung sebagai 2 suku, yaitu Manasye dan Efraim, sehingga jumlah suku yang menerima warisan tanah tetap 12. Jadi, dapat dikatakan bahwa kerangka 12 suku Israel memang dimulai dari anak-anak Yakub. Saat ini silsilah tersebut hanya dirangkum dalam 4 ayat. Dari ayat 23 sampai 26, keturunan-keturunan ini hanya dicatat dalam 4 ayat. Tetapi mulai dari sini, jumlah mereka akan bertambah. Mulai dari sini, Allah akan melipat gandakan jumlah keturunan mereka secara eksponensial. Jumlah keluarga Yakub yang masuk ke Mesir adalah sekitar 70 orang. Namun, 400 tahun kemudian, pada masa keluaran, jumlah bangsa Israel telah bertambah menjadi sekitar 600.000 pria dewasa. Para ahli memperkirakan bahwa jika digabungkan dengan wanita dan anak-anak, jumlahnya pasti mencapai tidak kurang dari 2 juta orang. Ada bagian penting dalam perjanjian lama di mana silsilah dicatat dalam bentuk laporan, yaitu kitab Tawarik. Nama-nama anak laki-laki yang dalam nas hari ini hanya dicatat dalam 4 ayat.
Di kitab Tawarik dicatat begitu panjang hingga mengisi kitab 1 Tawarik dari pasal 1 sampai pasal 9. Begitulah nama-nama keturunan Abraham dan Yakub dicatat. Jadi 4 ayat menjadi 9 pasal. Seperti inilah cara Allah memberkati. Janji Allah digenapi dengan cara seperti ini. Meskipun kita menerima perjanjian, perjanjian itu tidak langsung digenapi. Seringkali diperlukan waktu penantian yang bisa disebut sebagai waktu pematangan. Terjadinya suatu peristiwa itu sendiri sebenarnya tidak terlalu penting. Allah adalah pribadi yang mampu menciptakan jutaan orang bahkan dalam sekejap. Jadi, yang lebih penting daripada terjadinya peristiwa itu sendiri adalah mengenal Allah lebih dalam melalui peristiwa tersebut dan memperdalam hubungan dengannya, yaitu belajar dan menyadari, beginilah Allah, beginilah cara Allah berkarya. Selama masa penantian, kita bertemu dengan Allah secara lebih mendalam. Mungkin waktu yang diberikan kepada kita saat ini adalah waktu seperti ini. Menurut jadwal kita mungkin merasa terburu-buru. Tetapi saat ini bisa jadi adalah waktu untuk percaya dan menantikan waktu Allah, jadwal Allah yang selalu tepat. Percaya dan mengandalkan waktu Allah sesungguhnya lebih penting daripada menyelesaikan satu pekerjaan apapun. Di dalam penantian, kita belajar tentang kepercayaan ini, kepercayaan untuk berserah sepenuhnya kepada Allah. Kisah yang berlanjut setelah ini juga dapat ditafsirkan dengan makna yang sama. Mulai dari ayat 27, kisah kematian dan pemakaman Ishak dilaporkan secara singkat. Ayat 28 mencatat bahwa Ishak dipanggil oleh Allah pada usia 180 tahun. Dan ayat 29 mencatat bahwa Esau dan Yakub menguburkan Ishak. Yang penting di sini adalah lokasinya. Sebagaimana Yakub tidak mengikuti Esau ke Seir, tampaknya Ishak juga tidak tinggal bersama Esau. Sepertinya Esau telah berpisah dan membentuk keluarganya sendiri. Tempat tinggal Ishak pada ayat 27 dicatat sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama ayat 27. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Amin. Yakub sampai kepada ayahnya Ishak. Tempat Ishak berada adalah di Mamre, di Kiryat Arba, yang kemudian disebut Hebron. Tempat ini tidak asing bagi kita. Kita pernah mendengarnya sebelumnya. Inilah tanah yang dibeli dari penduduk setempat untuk menguburkan Sarah ketika ia meninggal. Abraham membeli gua Makpela yang di depan Mamre dari Efron, orang Het itu, dengan harga 400 sikal perak. Saya pernah mengatakan bahwa ia membelinya dengan harga yang sangat mahal pada saat itu. Namun, Abraham tidak menawar. Meskipun rugi, ia tetap membeli tanah itu dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Alasannya adalah agar tidak ada sengketa yang muncul di kemudian hari. Karena seorang pendatang membeli tanah, penduduk setempat bisa saja suatu saat mempersoalkan kepemilikan itu. Agar kepemilikannya tidak diganggu-gugat, Abraham tidak menawar sedikit pun. Ia membeli tanah itu dengan membayar harga yang mahal. Disinilah tepat di gua Makpela ini, Abraham sendiri dikuburkan. Dan dalam nas hari ini, Ishak pun dikuburkan di tempat yang sama oleh Esau dan Yakub. Jika paragraf sebelumnya berkaitan dengan janji tentang keturunan, maka paragraf tentang kematian Ishak ini memiliki makna penting yang berkaitan dengan janji tentang tanah. Janji tentang keturunan membutuhkan penantian. Setelah Allah memberikan janji, Dia tidak langsung membuat keturunan mereka menjadi banyak. Begitu pula dengan janji tentang tanah. Allah berjanji akan memberikan tanah Kanaan. Namun, satu-satunya tanah yang dimiliki Abraham hanyalah ini, sebidang tanah kecil yang dibelinya sebagai kuburan Sarah. Ishak pun demikian. Tanah yang dimilikinya hanyalah kuburan keluarga yang diwariskan oleh ayahnya Abraham. Meskipun Allah menunjukkan tanah yang luas dan berjanji akan memberikannya kepada Abraham dan keturunannya, janji itu tidak langsung digenapi. Kapan janji itu digenapi? Janji itu baru digenapi setelah melewati zaman Musa dan tiba di zaman Yosua. Setelah ratusan tahun berlalu, sama seperti janji tentang keturunan. Jemaat yang terkasih, iman adalah hal seperti ini. Iman adalah penantian. Kata iman dan kata penantian hampir seperti sinonim. Iman terkadang membutuhkan penantian selama ratusan tahun. Ketika kita berkata bahwa kita hidup oleh iman, kita harus bersiap untuk menjalani hidup seperti ini. Meskipun hal itu belum terwujud di depan mata kita, meskipun Allah tidak segera memberikan apa yang telah Dia janjikan, kita tidak percaya kepada Allah karena melihat hasil pekerjaannya, melainkan karena Allah adalah Allah. Karena suatu saat nanti, Allah pasti akan menggenapi apa-apa yang telah Dia firmankan.
maka kita menjalani hidup dengan percaya kepadanya. Orang yang dapat menghitung bintang-bintang di langit hanya dengan melihat Ishak seorang. Orang yang dapat merangkul seluruh tanah Kanaan hanya dengan melihat sebidang kecil tanah di gua Makpela. Orang-orang beriman adalah orang-orang seperti ini. Terkadang dalam hidup kita, mungkin masih ada situasi-situasi yang menyesakkan dan belum terjawab. Ada yang berdoa untuk keselamatan anggota keluarga yang belum membuka pintu hatinya, sambil bertanya, "Tuhan, sampai kapan saya harus menaikkan doa ini?" Ada juga jemaat yang sedang menaikkan doa untuk masalah ekonomi atau kesembuhan dari penyakit. Ada pula jemaat yang sedang menaikkan doa untuk penyelesaian masalah luka batin yang belum pulih dan hubungan yang sulit. Berbeda dengan hati kita yang tergesa-gesa dan ingin segera dijawab, ada kalanya Allah terlihat sangat sabar. Namun, Allah kita adalah pribadi yang pasti menggenapi apa yang telah Dia janjikan. Dia adalah pribadi yang begitu setia sehingga bahkan setelah ratusan tahun berlalu, Dia tidak akan lupa dan pasti akan menggenapinya. Waktu kita mungkin terasa seperti ratusan tahun. Waktu kita mungkin terasa seperti ribuan tahun. Tetapi bagi Allah, itu bisa jadi seperti satu hari, seperti sekejap. Dan waktu penantian itu mutlak diperlukan bagi kita. Untuk satu kehidupan dikandung dan dilahirkan, dibutuhkan waktu penantian selama kurang lebih 9 bulan. Selama waktu penantian itu, kita mempersiapkan berbagai hal untuk sang anak dan berlatih menjadi orang tua. Untuk satu buah menjadi matang, dibutuhkan waktu. Waktu di mana tunas bertumbuh dan bunga mekar. Dibutuhkan kesabaran menahan terik matahari di tengah musim panas. Begitulah buah menjadi matang. Saat ini, kita sedang melewati waktu penantian seperti ini. Meskipun kelihatannya jawaban datang dengan lambat, yang pasti adalah kita sedang berjalan menuju jawaban itu. Menuju jawaban, hari ini, kita 1 hari lebih dekat daripada kemarin, dan besok kita akan 1 hari lebih dekat daripada hari ini. Karena Allah, kita adalah pribadi yang pasti menjawab. Saya memberkati saudara sekalian di dalam nama Tuhan, agar tidak melepaskan iman bahwa meskipun jawaban tampak lambat, kita sedang berjalan menujunya. Saya berharap saudara bermimpi untuk menghitung bintang-bintang di langit sambil melihat Ishak seorang. Saya berharap saudara dapat merangkul seluruh bangsa dan suku di dunia sambil melihat sebidang kecil tanah di gua Makpela. Saya memberkati saudara sekalian di dalam nama Tuhan, agar menjalani kehidupan yang setia dengan mengingat janji yang diberikan Allah, serta bersabar dan menanti dengan iman.